Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 10 Januari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Kita diingatkan bahwa pengalaman akan Allah sangat membantu dalam karya pewartaan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena setiap hari Engkau selalu menyegarkan kami dengan sabdamu. Sabdamu sungguh menjadi pelita hati dan pikiran kami. Pewartaanmu sungguh keluar dari pengalaman dan hidupmu sendiri. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mendengarkan dan mengalami Engkau. Karena pengalaman akan Dikau sangat membantu kami dalam karya pewartaan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman akan Allah sangat membantu dalam karya pewartaan kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa pada hari Sabat, Yesus Kristus masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Yang pasti bahwa sebelum mengajar, ia duduk berdoa memohon bantuan Roh Kudus. Sesudah berdoa, ia mengajar. Orang takjub mendengarkan dia, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Mereka malah membandingkan cara Yesus mengajar dengan para ahli Taurat. Yesus mengajar dengan penuh keyakinan. Yesus tahu apa yang diajarkannya. Apa yang diajarkannya sungguh berasal dari dirinya sendiri dan dialaminya sendiri. Dia sendiri adalah narasumber dari ajarannya. Beda dengan para ahli Taurat. Mereka mengajar apa yang mereka pelajari dari hukum Taurat.
Mereka mentransferkan apa yang dipelajarinya kepada orang lain. Mereka sendiri bukanlah narasumber. Mereka hanya meneruskan kepada orang lain apa yang sudah dipelajarinya. Kadang apa yang diajarkannya tidak dihayatinya dalam hidup harian. Teori-teori dan ajaran yang mereka teruskan kemungkinan tidak diinternalisir, tetapi langsung diteruskan kepada pendengar. Mereka mengajar teori yang belum dipraktekkan. Teori belum diproses secara pribadi, belum dialami bagaimana suka dukanya kalau dipraktekkan. Pengajaran yang tepat sasar selalu bisa terjadi kalau keluar dari pengalaman hidup. Demikian pun dalam karya pewartaan. Pengalaman akan Tuhan akan sangat-sangat membantu dalam karya pewartaan kita. Kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan nyata, maka pengajaran kita pasti akan sangat dirasakan dan sangat membantu para pendengar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mewartakan sabda Tuhan yang sudah bertumbuh dalam diri akan mempermudah para pewarta sabda dalam pewartaannya. Ia akan merasa yakin apa yang diwartakannya, karena sabda Tuhan sudah menyatu dengan dia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, cintailah doa dan dengarlah sabda Tuhan setiap saat. Pengalaman akan Allah lewat doa dan sabdanya akan sangat meneguhkan iman dan semakin membuat kita semakin yakin akan karya pewartaan kita. Memberi dan membagikan apa yang sudah kita miliki kepada sesama akan sangat membahagiakan hati ketimbang meneruskan pikiran orang lain. Yesus dikagumi banyak pendengar karena ia membagi apa yang dimilikinya dan menghidupi apa yang diajarkannya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita, agar kita selalu tekun berdoa dan merenungkan sabda Tuhan, sehingga kita boleh selalu mengalami Allah dalam hidup. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.